selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yohanes Budiman Harit, kelas A, NIM 21320110. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-16. Baik, materi yang pertama itu tentang osteologi. Baik, osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kerangka atau skeleton. Osteologi berasal dari kata os dari berbahasa Latin dan oston dari berbahasa Yunani yang artinya adalah tulang. Tulang merupakan bagian tubuh atau organ dari suatu individu yang mulai tumbuh dan berkembang sejak masa embrional. Kedua, kerangka dari berbagai jenis hewan memiliki jumlah ruas yang tidak sama. Misalnya, kuda 205 ruas tulang. Habis itu manusia 206 ruas tulang. Habis sapi 191 sampai 193 ruas tulang. Dan ayam tidak lebih dari 160 ruas tulang. Nah, ditinjau dari bentuk dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama osalong atau tulang panjang atau long bone. Long bone atau yaitu tulang yang berbentuk panjang. Yang kedua osa plana atau tulang pipi, flan bone, tulang yang berbentuk pipi. Yang ketiga itu osa brevia atau tulang pendek, short bone, tulang-tulang berbentuk pendek atau kecil. Yang keempat itu osa irregularis, tulang tak beraturan atau irregular bone, tulang-tulang yang tidak teratur. Yang berikut itu struktur tulang ekstremitas atas maupun bawah. Yang pertama os quadracosae. Yang pertama linea glutea atau posterior. Yang kedua ala osis ili. Yang ketiga linea glutea anterior. Yang keempat cristae liliaca. A. Labium extrium. B. Labium intermedia. C. Labium interium. Coba perhatikan di sini dulu. Tulang ekstremitas atas maupun bawah. Jadi yang berikut itu facial glutae, yang berikut sias. Ketujuh linea glutae inferior. Yang ke-8 siai. Yang ke-9 facial luntae. Yang ke-10 emintia ilopencintianea. Yang ke-11 fossa acetabuli. Yang ke-12 incisura acetabuli. Yang ke-13 corpus osis pubis. Yang ke-14 crista obturator. Yang ke-15 pestens osis pubis. Yang berikut itu tulang-tulang ekstremitas superior terdiri dari yang pertama yaitu os clavicula. Yang kedua os scapula. Yang ketiga os humerus. Yang keempat os radius. Yang kelima os ulna. Yang keenam os carpilia. Yang ketujuh os metracarpilia. Yang kedelapan os phalanges. Yang berikut itu os femur. Jadi yang pertama fovea capitis femoris. Yang kedua tropetear major. Yang berikut caput femoris. Yang keempat claum femoris. Yang kelima linea intercontariaca. Yang keenam trochanter minor. Yang ketujuh epicondylius lateralis. Yang ke-8 condylius lateralis. Yang ke-9 facial patellaris. Yang ke-10 condylius medialis. Yang berikut
epicondylius medialis. Yang berikut kristal intertohanterial. Berikut linea patikenal. Yang berikut tuberitas glutea. Yang ke-15 linea aspera atau labium med and lock. Berikut os scapula. Yang pertama ascomarion. Yang kedua tuberculum suprechnoidale. Yang ketiga processus coracodeus. Yang ke-8 Ciai facies lunata. Yang ke-10 Eminetia ilopecintinea. Yang ke-11 Fossa acetabuli. Yang ke-12 Incisuare acetabuli. Yang ke-13 Corpus ossis pubis. Yang ke-14 Crista obturatiori. Yang ke-15 Pesten ossis pubis. Berikut tulang-tulang extremitas superior terdiri dari pertama os clavicula, kedua os capitula, yang ketiga os humerus, yang keempat os radius, yang kelima os ulna, yang keenam os carpalia, yang ketujuh os metacarpalia, yang kedelapan os phalanges, os femur, fovea capitis femoris, yang kedua tos henter major. Berikut caput femoris, yang keempat clone femoris, yang kelima linea intercaterikal, yang keenam tros henter minor, yang ketujuh epicondylus lateralis, yang kedelapan condylius lateralis, yang kesembilan facial patellaris, yang ke-10 condylius medialis, yang ke-11 epicondylius medialis, yang ke-12 crista intercohanterical, yang ke-13 linea patikenea, yang ke-14 tuberitas glutea, yang ke-15 linea aspera atau labium med and lock. Yang berikut itu artologi. Artologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi. Jadi, sendi adalah hubungan antara dua atau lebih komponen kerangka tulang. Jadi, artologi berasal dari bahasa Yunani yaitu arton, yang berarti sendi, dan logos, yang berarti ilmu. Dari bahasa Latin artikele, yang berarti pula sendi seiring disebut articulatio. Sendi ada yang bergerak dan tak bergerak. Sendi tidak dapat bergerak dihubungkan dengan sutaran atau tengkorak punggul. Sendi yang banyak bergerak dihubungkan dengan tulang rawan yang dibungkus dengan selaput sinoval. Selaput ini menghasilkan cairannya disebut cairan sinoval. Di luar selaput ini ada dinding selaputnya yang lebih tebal disebut capsula fibrosa. Jadi yang pertama itu simfisis adalah sendi yang kedua tulangnya dihubungkan dengan diskus cartilago. Yang berikut sindemosis, terbentuknya saat tulang-tulang yang berdekatan dihubungkan dengan seerat-erat jaringan ikat kolagen. Diartosis adalah sendi yang dapat bergerak bebas. Jadi berikut itu diartosis. Jadi sendi diartosis ada 5 jenis. Berikut ini macam-macam sendi diartosis. Pertama sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi plana, dan sendi geser. Yang berikut itu milogi. Fungsi otot mulai dari menggerakkan tubuh, memindahkan makanan ke sistem pencernaan, hingga menopang jantung. Ada lebih dari 650 otot yang ada di tubuh manusia. Dari sekian banyak otot yang dimiliki manusia menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung.
Baik, itu tadi penjelasan mulai dari pertemuan 9 sampai pertemuan terakhir. Jadi materinya tadi sudah saya paparkan. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada pertemuan 9 sampai pertemuan 16. Dari saya sekian dan terima kasih. Selamat siang.